Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oscar Samudra Klebar dengan NIM 20009 076 004 dari Politeknik Elektro. Hari ini saya akan mengunjungi teman saya, Depa, dengan tujuan untuk mewawancarainya mengenai dampak pandemi Covid ini. Karena seperti yang saya dan teman-teman saya tahu, Depa ini sangat berubah ketika adanya larangan dari pemerintah untuk keluar rumah. Dan saya tidak tahu apa yang dilakukannya di rumah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kediamannya Depa. Let's go. Secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me judge you on? She gave me a lesson not to go alive, but I already tried. I will try to latch myself out of your space. Ini saya akan mencoba mewawancarai teman seangkatan saya dari SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara yang sudah berada di samping saya. Ya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Dikomuli Firdausi, umur saya 19 tahun. Sekarang saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Berhubung di video kali ini bertema dampak pandemik, tujuan saya mewawancarai rekan saya ini adalah karena dia bisa memanfaatkan kondisi pandemik saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Bisa dibilang dia terkena dampak, tapi lebih ke arah yang positif. Jadi langsung saja kita tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama, kegiatan yang dilakukan sebelum adanya pandemik ini apa saja? Kegiatan yang sering saya lakukan sebelum adanya pandemi, setiap sore atau malam, saya sering bermain sepak bola atau futsal bersama teman-teman. Dan setiap malam juga saya sering nongkrong di kafe atau angkringan, ngumpul-ngumpul. Oh, jadi pandemi corona ini masuk ke Indonesia pada awal-awal Maret dan tidak langsung masuk ke daerah kami, yaitu Penajam Pasir Utara. Mungkin masuk ke Penajam Pasir Utara itu akhir-akhir bulan Maret. Nah, setelah masuk itu pemerintah langsung mengimbau untuk di rumah aja. Nah, jadi apakah setelah ada himbauan tersebut kegiatannya apa saja yang berubah atau sama saja seperti biasanya? Tentu saja setelah adanya himbauan untuk di rumah aja, aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan sangat berubah. Yang awalnya saya setiap sore atau malam itu bermain sepak bola atau futsal dan sering nongkrong di angkringan atau kafe. Setelah dihimbau untuk di rumah aja, saya lebih sering meluangkan waktu dengan belajar. Karena pada saat itu sudah dekat juga dengan ujian sekolah dan ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jadi setiap hari itu saya di rumah belajar. Kadang sering juga menonton YouTube atau film. Oh, jadi karena di rumah terus tidak ada larangan untuk keluar, jadi dimanfaatkan dengan belajar. Iya. Kegiatan lain seperti main game apa tidak dilakukan? Karena pada saat itu juga sudah mau dekat ujian sekolah, jadi saya tidak bermain game lagi. Oh, nah sekarang kegiatan yang sekarang saat ini dilakukan apa aja? Sekarang ini kegiatan yang saya lakukan paling saya cuma sibuk dengan kuliah saya dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oh, jadi kuliah tadi kan dibilang pada saat perkenalan diri kuliahnya di Universitas Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Universitas Indonesia menjadi tujuan utama atau hanya saat ketika kondisi pandemik ini? Karena ketika kondisi pandemi kan terus belajar, jadi
apakah itu mempengaruhi untuk tujuan ke Universitas Indonesia atau sebelumnya dari sebelum pandemi memang ada tujuan untuk masuk ke sana? Nah, dulu sebelum adanya pandemi itu saya belum kepikiran kan untuk berkuliah di Universitas Indonesia. Tetapi setelah saya lebih banyak belajar, saya terpikirkan untuk melanjutkan ke universitas yang lebih baik, yang ada di Pulau Jawa. Nah, di situ saat saya belajar untuk mempersiapkan UTBK itu, karena nilai saya semakin hari semakin membaik, jadi saya putuskan untuk mengambil di universitas yang lebih baik lah, yang agak sulit. Oh, jadi tujuannya pertama Universitas Indonesia langsung. Pertama awal itu belum pikiran. Oh, belum ada pikiran sekali. Iya. Oh, mungkin karena kegiatan di rumah belajar jadi nilainya naik terus, jadi Saya karena belajar terus dan saya setiap hari belajar terus, meluangkan waktu lagi lihat video-video di YouTube. Jadi hari itu terlintas pas setelah saya melihat salah satu video, saya langsung terpikirkan untuk masuk di Universitas Indonesia. oh, jadi alhamdulillah terterima kan. Iya. Lewat jalur masuk itu kalau boleh tahu lewat jalur apa? Masuknya itu lewat jalur SIMAK. Oh, itu SIMAK UI. Jalur mandirinya dari UI. itu pakai tes juga. Iya. Oh, jadi terima kasih buat Deva telah meluangkan waktunya sedikit untuk bisa diwawancara dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh di video kali ini atau narasumber kita ini adalah tidak semua musibah itu, contohnya pandemi ini, selalu berdampak negatif. Ada juga yang berdampak positif. Pokoknya tergantung kita aja mau ke arah mana, negatif atau positif. Kalau kita mikirnya dampak ini negatif terus, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan positif. Karena banyak di rumah juga bisa selalu melakukan kegiatan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.